Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Aku ingin ngajak kalian ini siang ini, bincang-bincang siang, untuk hal-hal yang ringan-ringan saja, yang tidak terlalu jelimet meneliti dari satu ayat ke ayat yang lain itu. Aku minum dulu kopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, aku akan ajak kalian untuk sebuah diskusi tentang budaya. Jadi sebuah antropologis budaya, khususnya budaya-budaya Semitik, yaitu Arab dan Israel gitu. Mereka sebagai sebuah suku bangsa itu ada dalam satu rumpun Semitik. Rumpun Semitik itu pada waktu itu maksudku 2000, sekarang sudah tahun 2020. Kita hitung 2000 aja lah. 2000 tahun yang lalu. Jadi kita berpikir pada ruang dan waktu 2000 tahun yang lalu di daerah bangsa-bangsa rumpun Semitik, yaitu Arab dan Israel, khususnya Israel. Meskipun ini sebenarnya tidak jauh beda lah, karena mereka satu bapak dari Abraham. Kalau kita lihat dari informasi yang ada, dulu budaya mereka membangun rumah itu tidak dengan kayu, karena memang hutan juga tidak seperti di daerah belahan bumi yang kita tempati. Mereka membuat rumah itu dari bahan yang ada di sekitarnya, yaitu apa? Batu dan jerami. Tuh bahannya, batu dan jerami. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ternyata hampir sama dengan kebudayaan kita masa lalu, yaitu budaya gotong royong. Mereka kalau bikin rumah itu bukan berarti mereka memanggil tukang terus dibayar, bukan. Itu kan budaya kekinian yang kemudian berkembang hingga titik ini, maka adalah kontraktor gitu kan. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu ndak ada. Mereka membangun rumah dengan asas gotong royong sesama keluarga. Gitu loh. Bukan memanggil tukang terus dibayar suruh bikin rumahnya, enggak begitu. Jadi ada dua. Pertama, kalau mereka bikin rumah itu bahannya batu dan jerami, karena alam menyediakan itu, bukan kayu. Ya. Yang kedua, mereka tidak memanggil tukang, tapi mengerjakannya secara bergotong royong. Tuh. Berikutnya kita berbicara tentang alat pertanian. Alat-alat pertanian dahulu, apakah mereka itu membeli yang sudah ada, beli di pasar begitu? Dan itu alat pertaniannya dari apa? Itu perlu penelitian. Karena zaman-zaman era itu, bukan sekarang yang teknologi peluburan baja itu sudah ada. Ya, ternyata begitu juga mereka tidak membeli. Masing-masing mereka, petani-petani dahulu itu punya keahlian tersendiri dalam membuat alat atau merancang alat yang hubungannya dengan keperluan sebagai alat-alat pertanian mereka. Jadi mereka tidak membeli ke pasar, tidak. Mereka membuat sendiri. Dan masing-masing mereka punya kemampuan untuk itu, gitu loh. Jadi masih serba sendiri.
masalah apakah alatnya itu terbuat dari besi atau dari kayu itu masih perlu untuk kita cari data ya. Apakah sudah menggunakan besi? Kalau besi itu bagaimana peleburannya kan gitu kan? Karena pada zaman dulu kan juga pedang sudah ada itu. Artinya logam itu sudah digunakan. Cuman sesuatu yang perlu aku jelaskan, budaya mereka juga itu tidak membeli tapi membuat sendiri. Itu alat pertaniannya. Gitu ya. Oke, berikutnya furniture atau mebel. Yang itu terbuat dari kayu. Meskipun zaman kekinian tentunya sekarang ada mebel yang dari besi juga ada. Tapi kita berbicara, aku ulangi lagi, kita mundur ke belakang 2000 tahun yang lalu di Israel, ya. Ternyata budaya mereka juga bukan budaya seperti kita sekarang ini duduk di kursi dan kursinya terbuat dari kayu, tidak. Mereka duduk di tanah. Makanya gambar ketika Yesus di perjamuan terakhir, apakah benar kira-kira seperti itu? Duduk di atas meja besar, saling berhadapan gitu ya. Karena budaya itu tidak ada dalam budaya Israel. Itu budaya Eropa. Kalau kita makan budaya timur Israel itu, Arab juga begitu, ya di bawah makannya. Oke, itu kita lalui. Sekarang kita fokus. Yang jelas pada waktu itu mebel bukan sesuatu yang sudah ada dalam benak pikiran mereka. Artinya belum menjadi budaya mereka. Dengan demikian tukang-tukang furniture atau tukang-tukang mebel ya tidak ada. Karena kayunya juga mau cari dari mana bikin mebel mebel itu kan dari kayu. Sebelum kemudian sekarang ada yang dari besi, ada yang campuran besi kayu. Oke. Dari 3 permasalahan ini ya, tentang rumah, tentang alat pertanian, tentang mebel, semuanya ini menafikan adanya tukang kayu, gitu. Menafikan adanya tukang kayu, gitu. Nah, sekarang aku ajak kalian untuk mendiskusikannya dengan membuka catatan-catatan di Perjanjian Baru ya, di kitab Markus ya. Begini, bukankah ia ini tukang kayu? Ia ini maksudnya Yesus. Tukang kayu itu maksudnya Yusuf, anak Maria dari saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Begitu juga yang senada di Matius 13:55. Jadi yang tertulis di Markus 6:3 itu senada dengan Matius 13:55 tentang istilah tukang kayu. Dan itu kita sama-sama tahu dinisbahkan kepada, dalam tanda kutip, bapaknya Yesus, yaitu Pak Yusuf. Alkitab menulis demikian. Tetapi fakta sejarah dari tinjauan antropologis tidak ada korelasinya yang pada saat itu orang bisa menjadi tukang kayu. Terus gimana dalam mensikapi ini? Apakah kita akan memegang data antropologis sementara kita menafikan catatan dalam Injil Perjanjian Baru bahwa Yusuf tukang kayu? Atau kita memegang teks-teks yang yang disampaikan oleh Matius dan Markus bahwa Yusuf adalah mempunyai profesi tukang kayu dengan menafikan fakta historis antropologis budayanya? Mana yang kita pilih? Atau sebetulnya si penerjemah ini punya kesalahan dalam menerjemahkan tukang kayu. Lalu sebetulnya apa atau dari mana tukang kayu ini diterjemahkan? Kata asalnya dari mana? Disinilah kita agak sulit karena kita tidak menemui
tidak menemukan, tidak mendapatkan original teks dari Perjanjian Baru. Yang ada pada kita adalah terjemahan yang diterjemahkan lagi, dan sampai sekarang yang diterjemahkan entah yang keberapa kali dan diterjemahkan dari terjemahan. Seandainya teks originalnya ada, kita bisa diskusikan dan mencari sebuah kebenaran yang faktual. Sebetulnya Yusuf itu tukang kayu atau bukan? Selamat berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.